Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-19 sampai 21. Ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kau menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Tafsir ayat yang ke-19. Pada zaman jahiliyah, bila salah seorang di antara mereka meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, niscaya karib kerabatnya seperti saudara laki-lakinya, anak laki-laki pamannya, atau semisalnya memandang bahwa dialah yang paling berhak atas diri istri mayit tersebut dari siapapun dan melindunginya dari selain dirinya, baik ia suka maupun tidak. Dan bila ia menyukai istri mayit tersebut, maka akan dinikahinya dengan mahar yang dikehendakinya tanpa persetujuan wanita tersebut. Namun, bila ia tidak menyukainya, ia akan menjauhinya dan tidak akan ia kawinkan kecuali dengan seseorang yang menjadi pilihannya sendiri. Atau bahkan ia tidak akan mengawinkannya hingga ia diberi oleh wanita itu beberapa harta dari warisan karibnya yang meninggal tadi atau dari maharnya. Dan seorang laki-laki juga akan menjauhi istrinya yang ia benci agar ia dapat pergi dengan sebagian harta yang telah ia berikan kepada istrinya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melarang kaum muslimin dari melakukan hal-hal seperti itu kecuali dalam dua kondisi. Apabila ia rela dan memilih untuk menikah dengan kerabat suaminya yang pertama sebagaimana pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah dari firman-Nya karhan, dengan jalan paksa. Dan bila mereka melakukan kekejian yang nyata seperti perzinahan, perkataan yang keji, dan kelakuan buruk terhadap suaminya, maka dalam kondisi seperti ini boleh baginya menyusahkan wanita tersebut sebagai suatu hukuman baginya karena perbuatannya tersebut. Dan agar ia menebus kesalahan dirinya, tetapi dengan syarat tindakan menyusahkan istri tersebut dilakukan secara adil. Kemudian Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Hal ini mencakup pergaulan dengan perkataan maupun perbuatan. Karena itu, suami wajib menggauli istrinya dengan baik, berupa hubungan yang baik, mencegah adanya gangguan, memberikan kebaikan, dan ramah dalam bermuamalah. Dan termasuk dalam hal itu juga adalah memberi nafkah serta pakaian dan semacamnya. Suami wajib memberikan kebutuhan istri sesuai standar istri semisalnya, yang disesuaikan dengan kemampuan suami pada masa dan tempat tersebut. Dan hal ini tentunya akan berbeda sesuai dengan perbedaan kondisinya. Fa in karihtumuhunna fa asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Maksudnya, seyogianya bagi kalian, wahai para suami, untuk tetap bersama istri-istri kalian, walaupun kalian membenci mereka, karena dalam hal tersebut tersimpan kebaikan yang banyak. Dan di antara kebaikan itu adalah pelaksanaan perintah Allah dan menerima wasiatnya, di mana di dalam hal itu menjadi penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Di samping itu, pemaksaan dirinya untuk bertahan padahal ia membencinya adalah sebuah perjuangan melawan hawa nafsu dan menghiasi diri dengan akhlak yang luhur. Dan mungkin saja kebencian itu akan lenyap dan akan diganti dengan kecintaan, sebagaimana yang nyata terjadi. Dan mungkin juga darinya ia akan diberi rizki, yaitu anak yang soleh, yang berguna bagi kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.